Bab 1802, Platform Misi. Namun pertarungan belum berakhir, setelah Jerry meninju pembunuh yang memimpin itu hingga melayang, dia tiba-tiba bergerak lagi. Boom, boom. Terdengar dua bunyi hantaman berturut-turut, dua orang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah yang tersisa melayang sambil muntah darah, mati di tempat. 4 orang master alam transenden tingkat 9, salah seorangnya adalah master alam transenden tingkat 9 tahap awal, 2 orang memiliki kemampuan alam transenden tingkat 9 tahap tengah, 1 orang memiliki alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Sekarang, hanya pembunuh dengan kemampuan alam transenden tingkat 9 tahap akhir yang masih hidup, 3 orang lainnya dibunuh dalam hitungan detik. Dengan kata lain, Jerry di saat ini sudah memiliki kemampuan membunuh master alam transenden tingkat 9 tahap tengah dalam hitungan detik. Tentu saja, dia juga sepertinya menggunakan semua jurusnya. Kalau begitu, bukankah dengan kata lain, bila dia mengeluarkan belati senjata spiritual, maka benar-benar dapat bertarung dengan master alam transenden tingkat 9 puncak. Lagi pula jenis pertarungan yang tidak tahu siapa yang hidup dan mati. Menghadapi kepungan serangan 4 orang master alam transenden tingkat 9 kali ini, membuat Jerry memahami kemampuan bertarungnya berada di tingkatan seperti apa. Seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir yang terakhir berusaha berdiri, saat menatap Jerry, tatapannya penuh dengan rasa takut, tubuhnya tidak hentinya mundur. Di dalam tatapan Jerry hanya ada keinginan membunuh, menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba, dia bergerak. Air muka pembunuh tersebut berubah drastis, tanpa ragu sedikit pun berbalik akan kabur. Namun, baru saja berbalik, sebuah tangan besar mencengkram lehernya, detik berikutnya tubuh pembunuh itu langsung diangkat oleh Jerry dengan satu tangan. Kekuatan yang sangat kuat, membuat pembunuh itu hampir sesak nafas. Jerry bertanya dengan ekspresi membunuh, "Beritahu padaku, masih ada berapa banyak pembunuh yang sedang memburuku? Selain memburuku, apakah kalian masih memiliki misi lainnya?" Boom! Selesai bicara, dia menepis lengannya. Pembunuh itu jatuh dengan keras ke atas tanah, kembali menyemburkan darah. Untungnya tingkatan bela diri pembunuh itu kuat, kalau tidak sudah dari tadi mati. Satu kaki Jerry sudah menginjak kepala pembunuh itu, hanya menggunakan sedikit tenaga saja, maka dapat membunuhnya. Sekujur tubuh pembunuh itu tidak hentinya bergetar, tatapannya penuh rasa takut, kehebatan Jerry membuatnya merasakan aura kematian. Supir yang sedang ada di dalam Unimog saat ini juga tersadar dari rasa terkejutnya, saat memandang Jerry, tatapannya berbinar. Dia sudah tinggal di Gunung Iblis selama ini, sudah pernah bersinggungan dengan banyak orang, kemampuan menilainya sangat tajam. Dia percaya, jika Jerry dapat terus tinggal di Gunung Iblis, maka masa depannya tidak akan terbatas. Katakan. Melihat pembunuh itu masih tidak bicara, Jerry seketika berteriak marah, tiba-tiba semakin menambah tenaga di kakinya. Pembunuh itu menjerit, bergegas berujar, "Di Gunung Iblis, ada platform misi khusus. Kami mendapat misi memburumu dari platform itu." Orang tersebut langsung mengatasnamakan Asosiasi Bela Diri Negara Jepang mengirimkan misi dengan terang-terangan, asal dapat membunuhmu, maka mendapatkan 5 buah pil obat kualitas terbaik. Kami bukannya berpihak dengan orang Jepang, hanya saja kami benar-benar hanya melakukannya demi mendapatkan sumber daya latihan, jadi baru menerima misi ini. Tolong Tuan Jerry melihat kami sama-sama berasal dari Kyushu, mengampuniku. Saat Jerry memasuki Gunung Iblis, dia hanya memiliki kemampuan alam dewa. Di Gunung Iblis, ada begitu banyak master alam dewa, lagi pula dia juga tidak tahu di Gunung Iblis masih ada sebuah platform untuk menerima misi. Dia pertama kali mendengarnya hari ini. Di saat ini, supir bergegas berujar, "Benar yang dia katakan, di Gunung Iblis memang ada sebuah platform misi. Platform ini didirikan oleh Sekte Walking God, siapapun dapat memberikan misi di atas platform ini." Pembunuh itu mengangguk berulang kali. "Benar, kami menerima misi membunuhmu di platform Sekte Walking God." Kerak. Baru selesai bicara, sebuah suara tulang yang patah terdengar nyaring. Leher pembunuh itu langsung dipatahkan oleh Jerry, seketika mati. Karena dia menerima misi membunuh di atas platform Sekte Walking God,
maka Jerry juga tidak perlu membiarkan pembunuh itu hidup. Karena dia sudah menerima misi untuk membunuh dirinya, maka harus membayar harga yang setimpal. Setelah naik kembali ke atas mobil, supir Unimog bergegas menyalakan mobil, melanjutkan melaju ke arah sekte bela diri. Jerry tiba-tiba bertanya, apakah aku dapat memeriksa misi membunuhku di atas platform? Supir tersebut menggeleng. Hanya anggota yang memiliki tingkatan setara di atas platform baru memenuhi syarat memeriksa misi di atas platform. Kamu bukan anggota, maka tidak memenuhi syarat untuk memeriksa. Jerry kembali bertanya, bagaimana baru dapat memeriksanya? Supir tersebut sambil menyetir sambil melanjutkan bicara, anggota platform ini dibagi menjadi 4 tingkatan, dari rendah sampai tinggi, masing-masing adalah tingkat awal, tingkat tengah, tingkat tinggi, dan tingkat S. Ingin menjadi anggota tingkat awal adalah yang paling mudah, hanya perlu menyerahkan 5 juta RMB maka dapat bergabung, setelah menjadi anggota 5 juta RMB. Bila ingin naik menjadi anggota tingkat tengah, maka harus menyelesaikan misi dengan nilai total 50 juta RMB yang dimaksudkan selesai di sini adalah, bisa misi yang dikirimkan atau misi yang diselesaikan. Sedangkan anggota tingkat tinggi harus mengirimkan atau menyelesaikan misi dengan total mencapai 500 juta RMB, maka otomatis naik menjadi anggota tingkat tinggi. Sedangkan untuk naik menjadi anggota tingkat S, kesulitannya lebih besar lagi. Pertama harus menjadi anggota tingkat tinggi. Kedua, harus melakukan pertukaran menggunakan barang istimewa paling sedikit 5 kali, baru dapat naik dari anggota tingkat tinggi menjadi anggota tingkat S. Mendengar ucapan supir, Jerry mengernyit, tidak menyangka menerima misi di Gunung Iblis juga dapat begitu menghasilkan uang. Dengan kemampuannya, jika menerima misi di Gunung Iblis, bukankah dapat menghasilkan banyak uang? Supir sepertinya tahu apa yang dipikirkan Jerry, dia tersenyum berujar, hanya orang yang sangat kekurangan uang baru pergi menerima misi di bawah tingkat S. Master dengan kemampuan di tingkatan sepertimu sama sekali tidak kekurangan uang, yang mereka butuhkan adalah sumber daya berlatih. Seperti 3 orang Master Alam Transcendent tingkat 9 yang barusan kamu bunuh itu, di antara mereka, pasti ada anggota tingkat S, jadi baru menerima misi membunuhmu, bagaimanapun dapat mendapatkan pil obat. Hanya saja, bahkan aku juga tidak menduga ternyata nyawamu begitu berharga, tak disangka bernilai 5 butir pil obat kualitas terbaik. Harus diketahui, ada banyak misi tingkat S yang imbalannya hanya sebutir pil obat kualitas terbaik, sedangkan Asosiasi Bela Diri Negara Jepang tak disangka begitu rela mengeluarkan imbalan yang besar, mengeluarkan 5 butir pil obat kualitas terbaik sebagai imbalan misi. Mendengar ucapan supir, Jerry tiba-tiba menyadari seberapa bahayanya keadaan dirinya saat ini. Seperti yang dikatakan oleh supir, Master Top sesungguhnya tidak memerlukan uang, yang mereka perlukan adalah sumber daya berlatih. 5 butir pil obat kualitas terbaik dapat membuat banyak Master Top untuk mengambil resiko membunuhnya. Jerry tiba-tiba kembali bertanya, mereka tidak akan memberi misi membunuh keluarga dan temanku bukan? Ini adalah hal yang paling dikhawatirkan olehnya, bila Asosiasi Negara Bela Diri Negara Jepang memberikan misi membunuh keluarga dan temannya di platform Sekte Walking God, maka masalah menjadi besar. Supir tersenyum menggeleng. Tenang saja, ada orang yang khusus memverifikasi misi platform Sekte Walking God, lokasi tujuan misi hanya berada di Gunung Iblis, bahkan di area lain di luar medan perang luar wilayah juga tidak bisa. Bersambung. Bab 1803, Bos Dermawan. Setelah memastikan musuh tidak akan membunuh keluarga dan temannya melalui platform Sekte Walking God, Jerry akhirnya merasa lega. Dalam 2 perjalanan berikutnya, kamu lebih baik melakukan persiapan menghadapi pembunuhan setiap saat. Sopir tiba-tiba mengingatkan, selanjutnya berujar, pembunuh yang barusan kamu bunuh itu mengatakan dapat mendapatkan 5 butir pil obat kualitas terbaik sekaligus bila membunuhmu. Ini adalah misi tingkat S, lagi pula memiliki imbalan 5 kali lipat dari misi tingkat S. Tatapan Jerry semakin muram, dia tahu yang dikatakan sopir itu benar, 5 butir pil obat kualitas terbaik. Jangankan master di bawah alam surgawa, bahkan untuk master alam surgawa juga sangat menarik bukan?
Di Gunung Iblis tidak ada Master Alam Surgawa, namun ada Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Bila Master Alam Transenden tingkat 9 puncak maju, dia harus bagaimana menghadapinya. Dengan kemampuannya saat ini, bila mengerahkan semua jurus, dia memenuhi syarat bertarung dengan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Bila satu atau dua orang saja tidak apa-apa, namun bagaimana bila bertemu dengan beberapa Master Alam Transenden tingkat 9 puncak berturut-turut? Apa dia masih dapat menghadapinya? Memikirkan ini, di benaknya tiba-tiba muncul sebuah pikiran. Dia bertanya, bila ada Master Alam Transenden tingkat 9 puncak yang menerima misi membunuhku, saat mereka datang, apakah aku dapat menggunakan imbalan yang lebih besar untuk menyuruh mereka menyerahkan misi? Sopir menggeleng. Bila benar-benar bisa seperti ini, platform Sekte Walking God sudah lama runtuh. Asal pembunuh menerima misi, sejak mereka menerima misi, maka harus setiap saat dilengkapi alat komunikasi misi. Alat komunikasi misi adalah sebuah alat elektronik yang dapat setiap saat mengawasi tanda vital pembunuh, serta gambaran secara langsung. Bila ada orang yang menerima misi dari platform, orang-orang lainnya hanya dapat menunggu sampai pembunuh yang menerima misi itu mati, baru dapat menerima misi. Dengan kata lain, sebelum kamu membunuh 4 orang barusan, orang-orang lainnya tidak dapat memeriksa misi melalui platform. Namun imbalan dari misi membunuhmu terlalu besar, misi ini pasti sudah diincar oleh orang, kamu barusan membunuh para pembunuh itu, pasti ada pembunuh lain yang menerima misi ini. Mendengar ucapan sopir, Jerry diam-diam menghela nafas lega. Kalau begitu, walaupun ada yang sudah mengamati lebih dulu misi membunuhnya, namun sebelum mendapatkan misi, mereka pasti tidak akan menyerang dirinya. Dia yang sekarang adalah sebuah imbalan 5 butir pil obat yang berjalan, hanya pembunuh yang menerima misi baru dapat membunuhnya, orang-orang lainnya hanya dapat menunggu setelah menerima misi. Kalau tidak, bila pembunuh membunuhnya tanpa menerima misi, maka tidak akan mendapatkan apapun. Kali ini sopir baru menjawab pertanyaan Jerry barusan, karena ada alat komunikasi misi, walaupun kamu bersedia mengeluarkan imbalan 2 kali lipat untuk membunuh, pembunuh tersebut juga tidak akan melepaskan misi platform, kecuali mereka tidak berencana meneruskan tinggal di Gunung Iblis lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan merusak aturan Sekte Walking God demi sebuah imbalan. Jerry mengangguk, melanjutkan bertanya, aku ingin mengirimkan misi tingkat S, tapi aku bukanlah anggota, apakah ada cara untuk dapat mengirimkan misi dengan cepat? Sopir tersebut tersenyum menggelengkan kepala. Aturan adalah aturan, kamu ingin mengirimkan misi tingkat S, maka harus mencapai tingkatan anggota yang setara, antara menyelesaikan misi dan mencapai tingkat S, atau mulai dari misi tingkat awal, mengunggah misi berturut-turut, mencapai tingkat S. Kalau tidak ada cara lain lagi. Namun, jika kamu ingin mengunggah misi tingkat S, aku dapat membantumu. Jerry tertegun. Sopir barusan jelas-jelas berkata tidak ada cara lain, namun kembali berkata dapat membantunya. Sopir tersebut tertawa sinis, berujar, karena kamu dapat mengeluarkan imbalan lebih banyak untuk menyuruh pembunuh melepaskan imbalan dari misi membunuhmu, maka kamu pasti bukanlah seseorang yang kekurangan sumber daya latihan. Sedangkan sekarang kamu ingin mengirimkan misi tingkat S, maka harus mencapai anggota tingkat S. Sedangkan ingin mencapai anggota tingkat S, hanya ada 2 cara, antara menjadi anggota tingkat awal, tidak hentinya menerima misi dan menyelesaikannya, setelah mengumpulkan cukup misi mencapai tingkat S, atau mengirimkan misi berturut-turut. Aku dapat membantumu mencari sejumlah misi, membuatmu menyelesaikan misi dengan cepat, mencapai tingkat S. Seperti ini, kamu dapat mengirimkan misi tingkat S. Apakah kamu tertarik? Jerry mengernyit. Aku ingin segera mengirimkan misi, tidak ada waktu menjalankan misi. Sopir tersenyum misterius. Bagaimana bila kamu tidak perlu melaksanakan misi dan dapat menyelesaikannya dengan cepat? Mata Jerry seketika berbinar, jika benar-benar dapat seperti itu, maka boleh saja. Hanya saja dia tidak memiliki hubungan apapun dengan sopir, sopir bersedia membantunya, pasti memiliki permintaan bukan? Jerry berujar datar, katakan persyaratanmu. Sopir tersenyum berujar, kamu juga tahu, aku menjalankan taksi di Gunung Iblis sejujurnya demi uang,
berdasarkan aturan Sekte Walking God, bila ingin naik menjadi anggota tingkat S melalui menyelesaikan misi, paling tidak dapat mendapatkan imbalan uang tunai 500 juta RMB, serta 5 buah benda istimewa. Imbalan-imbalan dari misi yang akan kamu selesaikan itu harus kamu keluarkan. Selain itu, kamu perlu memberiku 10 benda istimewa lagi. Aku dapat membantumu menjadi anggota tingkat S. Bagaimana? Jerry mengernyit semakin keras. Dia mengerti maksud sopir. Sama seperti penipuan di dunia sekuler, sopir memiliki cara menyelesaikan misi dengan cepat. Dengan kata lain, ada orang yang sengaja mengirimkan beberapa misi yang tidak diterima orang. Tunggu setelah Jerry menerima misi, orang yang mengirimkan misi akan segera memilih menyelesaikan misi. Seperti ini, Jerry tidak perlu melakukannya. Sudah dianggap menyelesaikan misi ini. Tunggu setelah misi yang diselesaikan sudah cukup, Jerry dapat menjadi anggota tingkat S. Hanya saja, sopir memerlukan 10 benda istimewa. Ini terlalu memerasnya. Harus diketahui, menyelesaikan sebuah misi tingkat S, paling tidak memerlukan sebuah benda istimewa. 10 benda istimewa, cukup untuk menyelesaikan 10 kali misi tingkat S. Jerry berpikir sejenak, lalu berujar, 5 buah. Setuju. Yang membuat Jerry tidak menyangka adalah, dia baru mengatakan 5 buah, sopir segera menyetujuinya. Jerry tercengang, tiba-tiba memiliki perasaan ditipu. Apakah dirinya terlalu bodoh? Tak disangka benar-benar setuju memberikannya 5 benda istimewa. Sopir terkekeh, berujar kepada Jerry, "Bos dermawan." Jerry tidak banyak omong kosong, langsung mengeluarkan 5 butir pil obat dan selembar Black Gold Card Bank Dunia. Berujar, "Uang tunai dan benda istimewa sudah ada di sini. Apa sekarang sudah dapat membantuku menjadi anggota tingkat S?" Sopir juga sangat terkejut Jerry dapat seketika mengeluarkan 5 butir pil obat, namun dengan cepat dia menenangkan diri. Tinggal selama ini di Gunung Iblis, dia sudah memiliki pengalaman. Setelah menerima pil obat dan Black Gold Card, sopir tersebut mengeluarkan walkie-talkie, mulai mengatur Jerry bergabung dalam platform. Dengan cepat, sopir sudah mengatur semuanya, mengembalikan kartu bank kepada Jerry, sedangkan 5 butir pil obat itu dia simpan. Terkekeh berujar, "Bos, sudah diselesaikan. Nomor identitas Anda adalah akun untuk masuk. Anda dapat mengunduh platform Sekte Walking God. Masuk ke akun Anda di dalam platform saja. Kata sandi akun itu hanya ada satu, yaitu memindai wajah Anda. Aku kembalikan kartu bank pada Anda. 5 pil obat ini aku simpan. Bos sangat dermawan, terima kasih banyak." Bersambung. Bab 1804. Mengirim misi. Melihat raut wajah sopir yang licik, Jerry merasa menyayangkan. Demi mendapatkan sebuah identitas anggota tingkat S, dia sudah sia-sia mengeluarkan 5 butir pil obat. Untungnya pil obat yang diberikan Viola ada banyak. Kalau tidak, dia benar-benar akan sangat tidak rela. Sedangkan uang tunai di dalam Black Gold Card, selain membayar sebagian biaya prosedur untuk platform Sekte Walking God, tidak ada kerugian uang tunai lainnya. Singkatnya adalah, Jerry membayar 500 juta RMB uang misi kepada sopir. Tunggu setelah sopir membantu Jerry menyelesaikan misi di dalam platform berturut-turut, kartu bank Jerry akan dipotong 20% dari 500 juta RMB, yaitu biaya prosedur 100 juta RMB, lalu dikembalikan kembali ke rekening Jerry. Dengan kata lain, demi mendapatkan identitas anggota tingkat S ini, Jerry kehilangan 5 butir pil obat dan uang tunai 100 juta RMB. Jerry malas mengobrol dengan sopir itu, bergegas mengeluarkan ponsel, dengan cepat masuk ke platform Sekte Walking God. Platform tersebut sangat sederhana dan praktis, tidak serumit platform di dunia sekuler. Platform Sekte Walking God, bila dijelaskan dengan singkat hanya memiliki 2 bagian. Pertama adalah area mengirimkan misi, bagian kedua adalah area menerima misi. Benar saja, di area misi, ada misi berbagai tingkatan, namun sekarang Jerry adalah anggota tingkat S, hanya dapat menerima misi tingkat S, sedangkan misi yang dikirimkan oleh Asosiasi Bela Diri Negara Jepang untuk membunuhnya sudah menghilang, jelas sudah diambil oleh orang lain. Jerry tidak peduli sedikitpun tentang hal ini, dia segera mengirimkan sebuah misi. Tujuan misi itu hanya satu,
yaitu mencari seorang master alam transenden tingkat 9 puncak yang memahami kekuatan menyegel, membantunya menyelesaikan misi menyegel. Jika orang tersebut dapat menyelesaikan misi, maka imbalannya adalah 10 butir pil obat. Bila tidak bisa, hanya akan memberi imbalan 1 pil obat. Setelah dikirimkan, misi segera diterima dalam hitungan detik. Sopir melihat Jerry mengotak-atik platform sekte Walking God, terkekeh berujar, "Kamu jangan cari lagi, imbalan untuk misi membunuhmu sangat besar, pasti segera diambil dalam hitungan detik. Kamu ingin menerima misi membunuhmu, lalu terus menunda misi, benar bukan? Aku dapat dengan yakin memberitahu padamu, ini tidak mungkin, karena kamu tidak dapat menerima misi yang berhubungan denganmu." Mendengar ucapan sopir, Jerry tiba-tiba sedikit marah. Walaupun dia menjadi anggota tingkat S dalam platform sekte Walking God bukan karena hal ini, namun sopir mengira seperti ini, tapi tidak memberitahu dari awal ada sebuah aturan seperti ini di dalam platform. Benar-benar pebisnis licik. Meskipun marah, namun Jerry juga tidak perhitungan dengannya. Asal dapat membantu Charles menyegel mutiara haus darah di dalam tubuhnya, walaupun menghabiskan biaya lebih besar lagi, dia bersedia. Di saat ini, mendadak terdengar bunyi pemberitahuan di ponsel Jerry, berita pemberitahuan dari platform sekte Walking God. Orang yang barusan mengambil misi tersebut berinisiatif bertanya pada Jerry di dalam platform. Sehabis ragu sejenak, Jerry menelepon Charles. "Kak Jerry." Menerima telepon Jerry, Charles betul-betul terkejut, bertanya, "Kamu telah menolong tetua Darren dari sekte bela diri?" Jerry berujar, "Belum sampai di sekte bela diri, saat ini kamu ada di mana?" "Aku mencari seorang master alam transenden tingkat 9 puncak untuk mencarimu sekarang, membantumu mengatasi masalahmu." Dia tidak mengatakan mengatasi segel mutiara haus darah di dalam tubuh Charles, bagaimanapun ada sopir di sebelahnya. Charles seketika paham maksud Jerry, dia sangat kaget, tapi tetap bergegas berujar, "Aku akan mengirimkan lokasiku saat ini padamu." "Baik." Setelah menutup telepon, Jerry dengan cepat menerima lokasi yang dikirimkan oleh Charles, lalu kembali mengirimkannya kepada orang yang menerima misi tersebut. Asal dapat mengatasi masalah segel mutiara haus darah, Jerry dapat tenang. Baru saja mengirimkan lokasi, mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sopir terkekeh berujar, "Bos, ada pembunuh yang menghalangi jalan lagi." Di depan mobil berdiri seorang master yang mengenakan seragam bela diri negara Jepang, di pinggangnya ada sebilah tachi, berdiri di sana seperti sebuah pedang tajam, sekujur tubuhnya mengeluarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Belum turun dari mobil, Jerry sudah merasakan aura bela diri yang kuat keluar dari tubuh orang tersebut. Aura ini adalah aura master alam transenden tingkat 9 puncak. Sopir yang memiliki kemampuan alam transenden tingkat 8 puncak ini tidak takut sedikit pun, malah terlihat gembira menonton. Walaupun orang tersebut adalah master alam transenden tingkat 9 puncak, namun bagaimanapun hanya satu orang, kelihatannya master dari negara Jepang. Aura membunuh di dalam tatapan Jerry sangat besar, dia mengangkat tangan melihat waktu sejenak, masih ada 40 menit terakhir dari jam 12 siang yang ditentukan oleh sekte bela diri. Jika dia tidak dapat sampai tepat waktu di sekte bela diri dalam 40 menit, Darren akan mengalami bahaya. Jerry tiba-tiba bertanya, "Masih perlu waktu berapa lama lagi untuk sampai ke sekte bela diri?" Sopir terkekeh berujar, "Kalau tidak ada hambatan apapun, menyetir dengan kecepatan penuh, paling tidak juga harus 40 menit. Air muka Jerry seketika sedikit keruh. Berdasarkan ucapan sopir, bukannya walaupun tidak ada master yang menghalangi jalan dan melaju dengan kecepatan penuh ke sekte bela diri, waktunya akan pas. Tapi, sopir mendadak kembali bicara, hanya saja tidak melanjutkan. Jerry terlihat marah. "Aku harus sampai di sekte bela diri sebelum jam 12, asal kamu dapat melakukannya, aku akan berikan lagi 1 butir pil obat." Sopir sedang menunggu ucapan ini, bergegas berujar, 10 menit. "Jika kamu dapat mengatasi pembunuh alam transenden tingkat 9 puncak ini dalam 10 menit, aku jamin dapat mengantarkanmu ke sekte bela diri sebelum jam 12. "Baik." Jerry hanya menjawab singkat, lalu turun dari mobil.
Boom! Saat turun dari mobil, Jerry mengerahkan seluruh tenaga menyerbu ke arah pembunuh itu. Garis keturunan bengis seketika diaktifkan, teknik Dewa Perang berputar hebat, sebuah kekuatan yang sangat kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, tangannya masih memegang belati senjata spiritual. Begitu maju, berada di keadaan terkuatnya. Dalam 10 menit harus mengatasi pembunuh alam transenden tingkat 9 puncak di depannya ini, kalau tidak, Darren akan mengalami bahaya. Klang! Baru menyerbu ke depan pembunuh tersebut, pembunuh itu tiba-tiba mengeluarkan taci di pinggangnya, belati dan taci berbenturan bersama, mengeluarkan sebuah suara nyaring. Namun dalam suara benturan yang keras ini, taci milik pembunuh tak disangka patah. Pembunuh tersebut terperanjat, sepasang matanya menatap belati di tangan Jerry dengan tajam, tidak tahan berujar, senjata spiritual. Klang klang klang. Jerry malas banyak bicara, langsung menyerang sekuat tenaga. Taci milik pembunuh masih tersisa setengah, setiap kali berbenturan bersama dengan belati, akan patah sebagian. Setelah 5-6 kali serangan, di tangan pembunuh hanya tersisa gagang taci. Sopir Unimog terperanjat, tidak tahan berujar, luar biasa. Master alam transenden tingkat 9 puncak juga dapat ditekan olehnya. Apa dia masih manusia? Walaupun sudah memiliki banyak pengalaman, namun dia tidak pernah melihat master semuda ini yang memiliki kemampuan alam transenden tingkat 9 puncak. Pembunuh menatap gagang taci di tangannya, seketika merasa malu dan marah, berteriak keras, bodoh. Aku akan mencacahmu. Selesai bicara, sepasang tangannya tidak hentinya bergerak di udara seperti sedang menggambar sesuatu. Boom boom boom. Detik berikutnya, tanah di bawah kaki Jerry berubah menjadi duri, menusuk ke arah Jerry. Kekuatan unsur tanah. Air muka Jerry seketika berubah, dapat merubah bentuk tanah pasti adalah master yang memahami kekuatan unsur tanah. Bersambung. Bab 1805. Semua pihak terkejut. Melihat duri tanah akan menusuk ke arahnya, Jerry tak sempat berpikir, kaki kanannya mendadak dihentakkan ke tanah, seketika pergi dari tempat semula. Sedangkan duri tanah yang barusan mendadak menonjol dari tanah seketika mengenai udara. Hanya saja, baru saja mendarat, di bawah kaki Jerry tiba-tiba muncul kembali duri tanah. Kali ini, Jerry sudah terlambat menghindar. Pembunuh itu adalah master alam transenden tingkat 9 puncak, lagi pula master yang dapat memanfaatkan kekuatan unsur tanah dengan terlatih. Bila duri tanah mengenai Jerry, takutnya Jerry akan seketika terluka parah. Sedangkan di waktu ini, Jerry mendadak menyadari, di pinggir jalan, ada sebuah kanal air kecil, air dalam jumlah besar mengalir di dalamnya. Mata Jerry seketika berbinar, aura lembab keluar dari tubuhnya, seketika seekor naga air keluar dari kanal air. Boom! Naga air turun seketika membentur duri tanah. Duri tanah yang awalnya betul-betul tajam seketika menjadi lumpur. Sejak duri tanah muncul di bawah kaki Jerry, sampai Jerry mengerahkan kekuatan unsur air membentuk naga air dan melumerkan duri tanah, semua terjadi seketika. Sial, sial. Sopir Unimog berkali-kali memaki, wajahnya penuh rasa terkejut. Pembunuh yang berasal dari Jepang itu juga membelalakan mata, menatap Jerry dengan tajam, wajahnya tidak percaya. Kekuatan unsur air, kamu hanya seorang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah, bagaimana dapat memahami kekuatan unsur air? Dalam keadaan biasa, hanya master alam transenden tingkat 9 puncak yang mungkin memahami kekuatan unsur, sedangkan Jerry masih semuda ini sudah memiliki. Kemampuan sehebat ini, sudah membuat pembunuh itu sangat terkejut. Namun sekarang, dia tiba-tiba menyadari Jerry bahkan memahami kekuatan unsur air. Dalam kekuatan unsur air dapat mengendalikan kekuatan unsur tanah. Walaupun tingkatan bela diri Jerry tidak sebanding dengan pembunuh, namun di hadapan kekuatan unsur air, kekuatan unsur tanah tidak berguna sedikitpun. Kebetulannya adalah, di sekitar tempat mereka bertarung,
ternyata ada sebuah kanal air kecil yang mengalir deras. Untuk master yang memahami kekuatan unsur air, ini adalah sebuah kejutan. Muncul kilatan membunuh yang sangat kuat di mata Jerry. Tidak banyak orang yang tahu perihal dia memahami kekuatan unsur, namun dia sudah menunjukkannya saat ini, maka harus membunuh pembunuh yang memiliki kemampuan alam transenden tingkat 9 puncak di depan matanya ini. Kalau tidak, bila Asosiasi Bela Diri Negara Jepang tahu hal ini, saat mengirimkan master lagi, mereka hanya akan mengirimkan master yang lebih kuat dan jumlah yang lebih banyak. Saat ini, orang tersebut sudah mengirimkan misi untuk membunuhnya di platform Sekte Walking God. Misi seperti ini, bahkan master alam transenden tingkat 9 puncak juga akan berebut mengambilnya. Kamu harus mati. Pembunuh juga menyadari kehebatan Jerry, ekspresinya bengis, berteriak keras, langsung menyerbu ke arah Jerry. Air muka Jerry jauh lebih tenang, setelah memastikan kekuatan unsur air benar-benar dapat menaklukkan kekuatan unsur tanah, di hatinya tidak ada lagi rasa takut sedikitpun menghadapi pembunuh. Bagaimanapun, kekuatan unsur yang dia pahami bukan hanya kekuatan unsur air. Bum bum bum. Pertarungan keduanya seketika terdengar. Sopir Unimog bahkan tidak mengerjapkan matanya, menatap lekat keduanya bertarung. Ini seperti sebuah perjamuan visual. Walaupun tingkatan bela diri Jerry hanya alam transenden tingkat 9 tahap tengah, namun menunjukkan kemampuan yang setara dengan alam transenden tingkat 9 puncak, bisa dibilang ini adalah sebuah pertarungan di antara master alam transenden tingkat 9 puncak, bahkan di Gunung Iblis, pertarungan dengan tingkatan seperti ini juga sangat jarang. Di waktu bersamaan, negara Jepang, kantor pusat Asosiasi Bela Diri. Shinichi Yoshida duduk di kursi utama, Shindai Gunto dan Yamato Aoki duduk di kedua sisinya, masih ada master top Asosiasi Bela Diri. Hampir semuanya adalah master yang diatur oleh 3 keluarga bela diri negara Jepang. Yamato menatap Shinichi, bertanya, Presiden Shinichi, sudah beberapa jam, walaupun Jerry lebih hebat lagi juga semestinya sudah tewas bukan? Shindai mengangguk, berujar, di Gunung Iblis medan perang luar wilayah, bahkan master alam transenden tingkat 9 puncak juga mempunyai kemungkinan mati setiap saat, apalagi Jerry. Lagi pula, Asosiasi Bela Diri Negara Jepang kami mengeluarkan 5 butir pil obat mengirimkan misi untuk membunuhnya, bahkan untuk master alam transenden tingkat 9 puncak, misi ini juga pasti sangat menarik. Para master lainnya tidak bicara, tatapan mereka menatap Shinichi yang berada di kursi utama. Sejak Takeshi mati di tangan Jerry, Asosiasi Bela Diri Negara Jepang menganggap Jerry sebagai musuh utama. Kali ini mereka juga mengeluarkan harga yang begitu besar untuk mencari orang membunuh Jerry. Mereka sangat menantikan hasilnya. Shinichi menggeleng, dengan raut wajah serius berujar, bocah ini benar-benar tidak biasa. Barusan aku mendapatkan kabar, 4 orang master alam transenden tingkat 9 yang pertama kali menerima misi. Di antara mereka ada seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, 2 orang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah, dan 1 orang master alam transenden tingkat 9 tahap awal. Misi mereka gagal. Apa? Mendengar ucapan Shinichi, semua orang terperanjat. Yamato berujar dengan ekspresi kaget, 1 minggu yang lalu, saat bertarung dengan Takeshi di Puri Marsial Kota Yan, Kyushu, Takeshi memiliki kemampuan alam transenden tingkat 9 tahap akhir, walaupun hasil akhirnya adalah Jerry membunuh Takeshi, namun Jerry juga mengeluarkan harga yang betul-betul besar. Aku dengar dia 3 hari 3 malam, tim medis Kyushu awalnya sudah memutuskan mengumumkan kematiannya. Walaupun saat ini dia hidup, kemampuannya juga tak mungkin di alam transenden tingkat 9 tahap akhir. Bagaimana mungkin dia menghabisi seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, 2 orang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah dan seorang master alam transenden tingkat 9 tahap awal. Terakhir kali di Puri Marsial, Yamato hampir saja dibunuh dalam hitungan detik oleh serangan Jerry. Untuknya ini adalah sebuah penghinaan, rasa bencinya kepada Jerry juga mencapai puncak. Sekarang mendadak mengetahui Jerry membunuh 4 orang master alam transenden tingkat 9, di antaranya bahkan ada seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, dia benar-benar sangat marah dan terkejut. Shindai menatap Shinichi,
dengan hati-hati bertanya, apakah di sisinya masih ada orang yang membantu. Shinichi menggeleng. Dia hanya menggunakan waktu 10 menit membunuh tim yang terdiri dari 4 orang Master Alam Transcendent tingkat 9. Apa? Kali ini, semua orang semakin terkejut. Jerry dapat membunuh 4 orang Master Alam Transcendent tingkat 9 sudah sangat tidak dapat dipercaya, namun hanya menggunakan waktu 10 menit. Ini terlalu membuat orang tidak dapat percaya, bahkan dia menyelesaikannya sendirian. Namun semuanya jangan khawatir, orang yang menerima misi sekarang adalah seorang Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak, walaupun kemampuan Jerry lebih kuat lagi juga tidak akan menjadi tandingan Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak. Shinichi tiba-tiba berujar, dengan raut wajah penuh keinginan membunuh berujar, dia harus mati. Hanya bila dia mati, kami baru dapat melanjutkan memasuki Kyushu. Suatu hari, kami akan membuat Master Kyushu tunduk di bawah kaki kami. Bersambung.